Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang dosa besar. Yang akan kita bahas yaitu durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Durhaka kepada orang tua yaitu kita tidak melaksanakan perintahnya, kita tidak mau menuruti anjuran dan nasihatnya. Itu salah satu durhaka kepada orang tua. Lalu bentuk durhaka kepada orang tua yang pertama yaitu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya. Membentak atau bersuara keras kepada orang tua. Bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Sebagai anak, kita harus memberikan senyuman yang indah, muka yang ceria di hadapan kedua orang tua. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai anak, kita tidak boleh mencela kedua orang tua kita baik di hadapan mereka ataupun di belakang mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu kita dilarang untuk memandang sinis kepada orang tua kita. Lalu kita malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. Apapun pekerjaan kedua orang tua kita, bagaimanapun kondisinya, itulah merekalah orang tua kita. Petani, kuli, pedagang, merekalah orang tua kita. Kita tidak boleh malu. Sebagai anak, kita harus bangga menjadi anak dari kedua orang tua kita. Apalagi kita sebagai anak memandang sinis terhadap orang tua kita karena kedua orang tua kita sebagai petani, sebagai kuli dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah mereka, orang tua kita, melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang halal. Kemudian memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Sebagai anak, kita harus mengetahui kondisi kedua orang tua kita, kondisi ekonomi kedua orang tua kita. Jangan sampai kita memberatkan permintaan, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tuanya, terutama orang tua ibunya, karena surganya laki-laki itu terletak pada ibunya. Kemudian menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, mereka membutuhkan perawatan lebih, mereka membutuhkan pertolongan kita, maka kita jangan sampai menitipkan mereka ke panti jompo. Kitalah yang mengurus mereka, kitalah yang siaga menjaga mereka. Kemudian dampak durhaka kepada orang tua yaitu dibenci oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Tidak akan lama lagi orang yang durhaka kepada orang tua, seketika itu juga Allah akan memberikan azab kepadanya di dunia. Lalu mereka akan terhalang masuk surga. Bagi yang durhaka kepada orang tua, mereka akan sangat sulit untuk memasuki surganya. Kemudian termasuk golongan orang yang hina. Lanjut yaitu meninggalkan sholat. Telah kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Faman aqoma faqad aqamaddin, waman taroka faqad tarakaddin, faqad hadamaddin. Lalu bagaimana kedudukan sholat? Sholat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
Setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Lalu bagaimana dampak orang yang meninggalkan sholat? Yang pertama, akan menyebabkan kesesatan. Yang kedua, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Selanjutnya yaitu memakan harta anak yatim. Allah melarang kita untuk memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dampak memakan harta anak yatim dengan batil? Yang pertama yaitu diancam akan masuk neraka. Dan yang kedua, tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim bukanlah dosa kecil, melainkan dosa besar. Dan pelakunya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang, uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, secara istilah, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Lalu bagaimana dan apa bahaya korupsi? Yang pertama, korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menyengsarakan rakyat. Uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, mereka makan sendiri, mereka gunakan sendiri. Akhirnya masyarakat menjadi sengsara, rakyat menderita. Orang yang korupsi, para koruptor akan terhalang masuk surga dan tentunya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena di dalam tubuhnya mengandung barang yang haram. Apabila di dalam tubuh kita mengandung barang yang haram, maka doa tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi? Yang pertama yaitu dengan strategi preventif. Yang kedua yaitu dengan strategi deduktif, dan yang ketiga dengan strategi represif. Strategi preventif yaitu strategi pencegahan. Diberikanlah edukasi, pembelajaran bahaya dari korupsi, apa akibat dari korupsi dan lain sebagainya. Lalu deduktif, bagaimana korupsi itu terjadi, apa penyebabnya dan lain sebagainya, kita harus mengetahuinya. Dan strategi represif yaitu apabila sudah terjadi korupsi, maka koruptor tersebut harus diberikan hukuman, harus diberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi tersebut. Kemudian untuk evaluasi pada pertemuan kali ini, silakan kerjakan soal di bawah ini di kolom komentar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan korupsi? Berikan contoh.